Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi kita akan belajar tentang soal materi kompetensi teknis profesional. Jadi bukan lagi pedagogik yang kita pelajari, tapi yang kita pelajari pada hari ini adalah membahas tentang soal materi kompetensi teknis profesional untuk guru kelas SD, IPS SD. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke video soalnya. Jadi di sini untuk soal pertama, admin ingin katakan dulu di sini ada ralat sedikit. Untuk poin 5 ini 1, kemudian ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5 ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk nomor pertama adalah perhatikan faktor-faktor berikut. 1, kontak dengan budaya luar. Kemudian yang kedua, sikap menghargai kebudayaan orang lain. 3, sikap pasrah menghadap kehidupan. 4, komposisi masyarakat yang heterogen. 5, sikap masyarakat yang bersifat tradisional. Nah, di sini teman-teman pertanyaannya adalah faktor pendorong perubahan sosial ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 4, dan D 3, 4, dan 5. Nah, sebelum adminnya menjawab, silakan teman-teman tulis jawaban teman-teman terlebih dahulu di kolom komentar untuk soal nomor pertama ini atau soal nomor 18. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kata kunci yang di sini adalah pendorong perubahan sosial teman-teman ya. Di sini ada kata pendorong perubahan sosial, berarti faktor apa yang mendorong terjadinya perubahan sosial di lingkungan masyarakat, baik itu individu ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi yang dicari di sini adalah faktor yang mendorong adanya perubahan teman-teman ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah kontak dengan budaya luar, itu masuk teman-teman ya. Kontak dengan budaya luar, jika kita mempelajari budaya orang lain, kita mengetahui budaya orang lain, maka itu bisa mendorong terjadinya perubahan sosial. Kemudian yang kedua adalah sikap menghargai kebudayaan lain. Nah, ketika kita menghargai kebudayaan orang lain, ketika kita mengetahui kebudayaan orang lain, maka secara otomatis itu juga bisa mendorong perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, sikap pasrah menghadap kehidupan ini kurang bijak teman-teman. Kita tidak boleh pasrah terhadap kehidupan begitu saja. Kemudian komposisi masyarakat yang heterogen. Artinya komposisi masyarakat yang berbeda-beda ya, heterogen ini adalah berbeda-beda. Nah, berarti itu juga mendorong perubahan sosial. Sedangkan sikap masyarakat yang bersifat tradisional itu belum bisa mendorong perubahan sosial teman-teman ya, karena secara otomatis itu tidak ingin mengetahui budaya orang lain. Jadi yang tepat di sini faktor yang mendorong perubahan sosial itu adalah 1, 2, dan 4 ya. Jadi jawabannya adalah A ya, B, yaitu 1, 2, dan 4. Nah, di sini kita bisa lihat materinya atau pembahasannya beserta kunci jawabannya teman-teman ya. Nah, di sini B ya, B yang paling tepat. Di sini pembahasannya kontak dan komunikasi dengan masyarakat luar itu mendorong pertukaran budaya teman-teman ya, sehingga mengakibatkan perubahan sosial. Nah, sikap menghargai kebudayaan lain mengindikasikan bahwa masyarakat terbuka terhadap pengaruh kebudayaan lain. Selain itu, masyarakat heterogen yang terdiri atas beragam ras, suku, agama, dan golongan itu mendorong terjadinya perubahan sosial teman-teman ya. Itu mendorong terjadinya perubahan sosial, sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah B ya, B teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 seperti ini teman-teman ya. Lingkungan hidup terdiri atas unsur biotik, abiotik, dan sosial budaya. Nah, di sini contoh unsur abiotik yang sangat berguna bagi unsur biotik. Jadi di sini yang jadi patokan adalah teman-teman harus memahami apa itu abiotik dan apa itu biotik. Unsur abiotik itu berarti boleh dikatakan sebagai benda mati ya, unsur yang ada di alam yang termasuk benda mati. Sedangkan biotik itu adalah unsur yang ada di alam yang masuk ke dalam kategori makhluk hidup seperti manusia, seperti hewan dan tumbuhan, itu masuk biotik. Sedangkan abiotik seperti batu, air, angin itu semuanya masuk abiotik teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira unsur abiotik yang sangat berguna bagi unsur biotik merupakan? Nah, di sini ada opsi jawabannya. A, manusia yang berperan menjaga hutan. B, air yang menjadi tempat tinggal biota laut. C, tumbuhan yang bertindak sebagai produsen. Dan D, mikroorganisme yang mengurai sampah organik.
Nah, ini adalah soal yang sangat berpotensi teman-teman ya, naik untuk mapel guru kelas atau jabatan formasi guru kelas SD untuk kompetensi profesional. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik ya. Jadi kira-kira mana jawabannya teman-teman? Silakan teman-teman tentukan opsi jawaban teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah B, yaitu air yang menjadi tempat tinggal biota laut teman-teman ya. Air yang menjadi tempat tinggal biota laut seperti itu. Nah, kita lihat pembahasannya. Di sini pembahasannya, unsur abiotik merupakan unsur-unsur yang berada di alam dan merupakan benda mati. Contoh unsur abiotik yang berguna bagi unsur biotik merupakan air yang menjadi, di sini ada sambungannya ya, menjadi tempat tinggal biota laut. Air merupakan unsur abiotik teman-teman ya, sedangkan ikan merupakan unsur biotik. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi teman-teman harus tahu apa itu abiotik dan apa itu biotik ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 seperti ini teman-teman. Ini berkaitan dengan geografis negara Republik Indonesia. Nah, soalnya seperti ini. Secara geografis negara Indonesia terletak pada A. Di antara benua Asia dan Afrika, serta di antara Samudra Hindia dan Atlantik. B. Di antara benua Asia dan Eropa, serta di antara Samudra Indonesia dan Pasifik. C. Di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Dan D. Di antara benua Amerika dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Atlantik. Nah, ini pelajaran kelas 6 SD teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan tentukan opsi jawaban yang paling tepat. 5, 4, 3, 2, 1. Teman-teman ditulis di kolom komentar ya. Oke, jawabannya yang paling tepat di sini teman-teman adalah C teman-teman ya. C. Di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu adalah letak geografis negara Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat opsi jawabannya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat opsi jawabannya. Pembahasannya adalah secara geografis secara geografis Indonesia terletak pada di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Jadi ini pelajaran kelas 6 teman-teman ya. Itu adalah letak geografis Indonesia. Ada juga namanya letak astronomis Indonesia teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini soalnya agak panjang. Ini masalah penjajahan di Indonesia, teman-teman ya. Jadi, teman-teman jangan sepelekan kompetensi profesional ya. Jadi, masa pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Meskipun hanya memerintah dalam waktu yang sangat singkat, namun kebijakan yang diterapkan oleh Thomas Stamford Raffles itu memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia. Dampak positifnya antara lain, jadi teman-teman ketahui semua bahwa Thomas Stamford Raffles itu adalah pemimpin Inggris di masa pemerintahannya di Indonesia, seperti itu ya. Nah, kira-kira apa dampak dari pemerintahan yang diterapkan oleh Thomas Stamford Raffles terhadap rakyat Indonesia? Nah, di sini ada dampak positifnya. Apakah A. Menulis buku sejarah Pulau Jawa berjudul The History of Java, menemukan tanaman endemik Indonesia Rafflesia arnoldi serta memperkenalkan sistem uang. B. Menulis buku sejarah Pulau Jawa berjudul The History of Java, tanaman epidemi Rafflesia arnoldi serta merintis kebun raya Bogor. C. Menulis buku sejarah Pulau Jawa berjudul The History of Java, memperkenalkan sistem sewa tanah serta merintis kebun raya Bogor. Dan dia menemukan tanaman endemik Indonesia Rafflesia arnoldi yang mengangkat kembali Sultan Yogyakarta serta memperkenalkan sistem sewa tanah. Di sini admin juga sedikit bingung untuk memilih jawaban yang paling tepat karena di sini soalnya opsi jawabannya rata-rata hampir sama teman-teman ya. Namun admin coba opsi ya, silakan teman-teman dulu jawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, komen di kolom komentar teman-teman ya. Jawaban yang paling admin pilih adalah C, yaitu menulis buku sejarah Pulau Jawa berjudul The History of Java, memperkenalkan sistem sewa tanah serta merintis kebun raya Bogor. Oke, kita lihat opsi jawaban paling tepatnya dengan pembahasannya. Apakah betul yang admin pilih C? Nah, ternyata salah. Jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah B ya. Jadi itu tadi admin bilang bahwa admin juga sedikit bingung ya. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah B. Pembahasannya di sini adalah pemerintahan Inggris di Indonesia itu berlangsung teman-teman ya dari tahun 1811 sampai 1816 yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles.
Pengaruh positif kebijakan Raffles bagi masyarakat Indonesia antara lain menulis buku sejarah Pulau Jawa berjudul The History of Java. Istri Raffles yang bernama Olivia Marianne merintis Kebun Raya Bogor ya. Jadi istri Raffles ya berperan serta dalam perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, menemukan tanaman endemik Indonesia Rafflesia arnoldi serta mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. Jadi opsi jawaban yang paling tepat di sini adalah ternyata B teman-teman ya. B ya, B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah perhatikan wacana berikut. Memasuki abad ke berapa ya? Memasuki abad ke-19, pertumbuhan penduduk di wilayah negara Indonesia mulai meningkat. Pertumbuhan penduduk paling pesat di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa pada masa ini mencapai 4,5 juta jiwa. Pada tahun 1930, penduduk Pulau Jawa meningkat menjadi 40 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk pada masa itu dipengaruhi oleh A. Penerapan kebijakan politik etis, B. Perkembangan layanan kesehatan, C. Pembukaan sekolah-sekolah umum, dan D. Pemberian jaminan sosial dari pemerintah. Nah, silakan teman-teman pilih opsi jawabannya dulu 5, 4, 3, 2, 1. Jadi, menurut admin jawaban yang paling tepat di sini adalah perkembangan layanan kesehatan ya. Jadi yang paling tepat perkembangan layanan kesehatan. Nah, di sini kita bisa lihat opsi jawaban yang paling tepatnya. Nah, betul ya, B. Di sini peningkatan jumlah penduduk pada abad ke 19 sampai 20 diakibatkan oleh turunnya intensitas peperangan. Jadi peperangan pada abad ini sudah mulai menurun, kemudian taraf hidup masyarakat pribumi sudah mulai meningkat, dan berkembangnya pelayanan kesehatan serta berkembangnya teknologi dan sarana transportasi. Itulah yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Jadi opsi pelayanan kesehatan juga masuk ke dalam salah satu penyebab peningkatan jumlah penduduk, karena memang intensitas peperangan pada saat itu pada abad ke-19 sampai abad ke-20 itu sudah mulai menurun teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal di sini adalah pada masa pemerintahan HW Dendels di Indonesia, tugas utama yang diberikan pemerintahan Republik Bataaf kepadanya merupakan A. Mengisi kas negara yang kosong akibat perang, B. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, C. Melarang kontingen pajak penyerahan hasil bumi, dan D. Memperlakukan sistem ekonomi uang. Nah, teman-teman, ini sudah jelas sekali jawabannya. Ini masa Dendels ya, pemerintahan Dendels di Indonesia. Sekarang teman-teman silakan pilih opsi jawabannya 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah B ya, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris ya. Kita lihat opsi jawabannya seperti ini. Nah, itu B ya. B di sini pembahasannya adalah salah satu tugas wajib HW Dendels di Indonesia yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Jadi Dendels ini adalah orang Belanda teman-teman ya. Hal tersebut dilakukan dengan membuat jalan anyar Panarukan serta membangun beberapa gudang persenjataan ya. Nah, di sini teman-teman ya, kita lihat. Jadi di sini Sumpah Pemuda dianggap sebagai upaya tindakan para pemuda dalam mewujudkan integrasi kebangsaan, karena ini sudah sangat jelas jawabannya teman-teman bahwa menggalang semangat nasionalisme bangsa. Nah, di sini kita coba lihat pembahasannya. Di sini jelas pembahasannya bahwa peristiwa Sumpah Pemuda merupakan tindakan nyata pemuda Indonesia untuk menggalang semangat nasionalisme. Semangat ini diwujudkan dalam pengakuan sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Jadi memang opsi jawaban yang paling tepat itu adalah B teman-teman ya. Opsi yang paling tepat sudah jelas sekali bahwa opsinya pasti B teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekaligus soal nomor terakhir, menjelang proklamasi kemerdekaan terjadi perbedaan antara golongan muda dan golongan tua. Tentunya ini pelajaran kelas 6 dan kelas 5 teman-teman ya. Perbedaan tersebut di atas berkaitan dengan A. Penetapan bentuk dasar negara Indonesia setelah merdeka, B. Waktu dan tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan,
C. Status dan peran PPKI dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, dan D. Tokoh yang berhak mendatangkan dan membaca naskah proklamasi. Nah, ini untuk soal nomor terakhir itu giliran teman-teman untuk menjawab ya. Jadi silakan teman-teman jawab untuk soal nomor terakhir ini 5, 4, 3, 2, 1, dan silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Sebentar kita diskusi mana jawaban yang paling tepat. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.